Slow lah, nggak usah kepanasan kita kawan-kawannya yang ada di bawah. Kalau kami para pendebat ini udah terbiasa. Terkadang kalau lawan debat salah berbicara, hati ini juga panas, tapi awak tahan. Kenapa? Karena memang kayak ini adalah dibilang. Tapi kalau kawan-kawan, kalau kita bisa berdisiplin dalam berdiskusi itu, selola, maka kita akan mendapatkan yang terbaik. Baik, sekarang aku menanyakan tentang Al-Quran. Sebelumnya aku minta maaf kepada kawan-kawan semua umat Islam. Aku menanyakan ini demi edukasi, karena aku menanyakannya kepada yang mengerti Al-Quran. Gitu ya. Jadi anggaplah aku mewakili kawan-kawan yang tidak mengerti Al-Quran. Gitu. Oke. Baik, pertanyaanku yang pertama adalah, Uniripa, coba jelaskan Al-Quran itu ada kapan? Gitu ya. Banyak orang yang beranggapan Al-Quran itu sudah ada sebelum agama Kristen. Sekarang Uniripa coba jelaskan dengan jujur, tahun berapakah Al-Quran itu ada? Itu yang pertama. Yang kedua, banyak orang beranggapan agama Islam itu adalah agama tertua. Banyak yang beranggapan seperti itu. Sekarang dengan jujur, coba kalau Uniripa mau jujur, coba Uniripa berbicara dengan jujur. Nabi Muhammad itu lahir tahun berapa? Dan tahun berapa dia mendapatkan wahyu? Dan tahun berapa dia dinobatkan sebagai nabi oleh Warokah bin Naufal? Tetapi dengan satu catatan, harus dengan jujur. Supaya tidak ada penyesatan untuk kedepannya. Ya, supaya kebohongan yang diulang-ulang tidak diulang-ulang lagi. Kalau mau jujur, Al-Quran kapan ada? Nabi Muhammad lahir kapan? Coba jawab dengan jujur ya. Baik, silakan. Ya, waktu masih ada 1 menit lagi bang, nggak dipakai? Oke, 1 menit. Ya, baik, 1 menit. Nah, demikian juga dengan penulisan mushaf. Saya sebenarnya takut-takut membahas Al-Quran ini ya, karena saya percaya Al-Quran ini salah satu kitab suci yang paling sensitif ya. Tetapi coba saya memberanikan diri dulu. Mushaf yang kita pegang sekarang, coba Uniripa ada pegang mushaf, coba tunjuk, atau moderator saja lah. Coba nih, ada. moderator. Nih. Nah, oke. Itu versi apa? Utsmani. Oh gitu, oke. Oke. Nah, mushaf yang kita pakai sekarang adalah standar Mesir tahun 1924. Entah ini bohong atau enggak. Aku mendapatkannya dari berbagai buku pengetahuan. Tahun 1924 lah mushaf yang kita pakai sekarang distandarkan. Oke, silakan. Oke. Oke, ada 3 pertanyaan ya. Iya. Timernya kepada Uni dipersilakan 3 menit. Oke. Baik, ada 4 pertanyaan. Ya. Oke. Saya akan coba untuk menjawabnya. Yang pertama adalah, coba Uniripa jujur, jangan ada kedustaan lagi. Tunjukkan kedustaan di mana umat Islam mendustakan kelahiran Nabi Muhammad, mendustakan turunnya Al-Quran kapan, mendustakan bahwa Islam itu dikatakan izin moderator, ya. Tidak ada kok. Sabar bang, sabar. Dia 3 menit, 3 menit, kan 3 tadi menit. jujur, Nanti katanya baru kan Bang Rudi, jujur. nanti baru Biar Bang tidak Rudi. terjadi kebohongan katanya. Bang Rudi, bentar, kasih dia 3 menit. Oke, Kasih dia oke. 3 menit bang, kasih dia 3 menit. Nanti abang tanggapi, abang bisa klarifikasi nanti. Ini Bang Rahmat, aku tidak mengatakan mendustakan Al-Quran. Nanti dipotong orang lo video ini lo. Nanti Jangan jelaskan kayak nanti. Oke, Nanti aku nanti abang klarifikasi di akhir, nggak apa-apa. Oke, saya coba nih. Orang kalau udah terlanjur direkam orang kayak mana? Enggak, nanti enggak Anda bang, Bapak, enggak. coba ulangi lagi bahasamu. Mari kita jujur, jangan ada kedustaan lagi. Kamu bilang begitu nggak tadi? Iya, tapi tidak ada kok kata-kata. Kalau ada kedustaan lagi, dengar dulu. Kalau ada kata-kata didustakan lagi, berarti pernah terjadi kedustaan. Bentar. Gini aja Bang Rudi. Biar kita kan diskusinya ini santai kata Bang Rudi. Nah, sekarang Bang Rudi perjelaslah pertanyaannya. Jangan pakai kata-kata. Iya, jangan pakai Makanya kata-kata pakai bahasa dusta. Indonesia yang baik dan benar. Sampai Biar aja kayak jelas gini. Maksudnya apa? Kapan adanya Al-Quran sesuai Iya, dalil dan fakta, itu aja. Iya, itu yang udah itu pertanyaan. Memang itu. Oke, Uni. Jadi pertanyaannya, Ini saya Uni? itu menanggapi. ya dia sudah klarifikasi Uni.
Dia sudah klarifikasi oke, Uni. Oke, bagus, Oke. bagus. Nah, pertanyaannya Oke, kasih saya. kapan Al-Quran itu ada? Oke. Saya tegaskan, tidak ada satupun umat Islam yang ragu-ragu menyatakan kapankah Nabimu lahir, bahkan ada lagunya 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin. Tidak ada umat Islam yang ragu untuk menegaskan kapan Nabinya lahir. Tidak ada satupun umat Islam. Bahkan kalau kita lihat kapan Al-Quran diturunkan, orang tahu semua ketika kami bulan Ramadan di pas hari 17 Ramadan kami memperingati nuzul Quran, anak Batak. Kami memperingati nuzul Quran di bulan Ramadan di tahun 610 Masehi. Kami memperingati hari itu. Jadi tidak ada satupun umat Islam yang takut-takut, ragu-ragu menjawab kapan Nabi lahir. 12 Rabiul Awal. Kapan Al-Quranmu diturunkan? 17 Ramadan 610 Masehi, 610 Masehi. Kami tidak ada kekhawatiran menjawab itu. Lalu kalau ditanya kapan Islam datang, mari kita bahas. Jangan samakan Al-Quran adalah Islam. Jangan samakan. Islam adalah, kalau boleh saya katakan, itu adalah ajaran, jalan, way of life. Jangan katakan itu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab jalan untuk kaum akhir zaman seluruh alam yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Lalu apa kaitannya dengan nabi-nabi terdahulu kok diklaim sebagai Islam? Mari kita buktikan. Nah, tadi saya mendengar selentingan bahwa ada orang yang mengaku-ngaku bahwa Al-Quran sudah ada sebelumnya. Tidak ada satupun umat Islam yang pernah berkata Al-Quran itu diturunkan zaman Nabi Musa, zaman Nabi Adam. Tidak ada, tidak ada. Ya, tidak ada satupun. Kami tahu Al-Quran yang di Lauhul Mahfuz diturunkan di Baitul Izzah, kemudian diturunkan secara bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau kurang lebih 23 tahun masa kenabian baginda Rasul Muhammad SAW. Diturunkan di 2 tempat, Madinah dan juga Makkah. Makanya ada ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah, di mana ini diturunkan secara berangsur-angsur di saat zaman kerasulan Nabi Muhammad pada tahun 600-an Masehi. Waktu habis. Clear. Sesimpel itu. Oke, itu dulu Bang Rudi. Jadi Uni tadi mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Oke? Itu dulu. Kemudian kapan Nabi Muhammad lahir? Dia lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Oke? Nah, sekarang silakan Bang Rudi tanggapi 3 menit. Kalau Rudi butuh datanya, saya bukakan bukunya ya. Ini bukunya ya. Sorry ya. Enggak. Saya punya banyak buku Islam. Baik. Iya, 610 Masehi Al-Quran belum turun. Belum ya. 610 Masehi yang turun adalah surah Al-Isra. Gitu ya. Dan kita harus mengerti bahwa Quran itu turun selama 22 tahun. Gitu ya, 20 tahun 2 bulan. Jadi jangan diklaim Al-Quran itu sudah ada 610 Masehi. Jangan kawan-kawan, mari kita jujur lah bicara kitab suci. Wahyu pertama turun 612 Masehi. Itu yang benar menurut ilmu pengetahuan. Ya. Dan Quran itu sempurna pada tahun 620 Masehi. 628 Masehi menurut beberapa ulama. Gitu ya. Coba kita lihat 630 Masehi menurut beberapa ulama barulah Quran itu sempurna. Gitu ya. Ada yang mengatakan Al-Quran itu sempurna 622 Masehi. Tapi nggak apa-apa lah kalau selisih beberapa tahun, nggak masalah. Gitu ya. Artinya ada masa patroh. Bukan ketika Rasulullah SAW menerima satu surah di dalam tahanutsnya, maka Al-Quran itu sudah sempurna. Bukan. Masih ada masa patroh. Kekosongan wahyu. Nah, Al-Quran yang kita pakai di Indonesia adalah 30 juz. Dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Jadi kalau kita mengatakan Al-Quran itu ada tahun 610 Masehi, kalau ku katakan nanti salah, masa aku orang Islam, orang Kristen yang mengerti mengatakan jelaskan definisi Al-Quran dulu. Jelaskan dulu definisi Al-Quran dulu. Bentar, waktu saya belum habis. Bentar Uni. Itu ya. Nah, jadi kalau menurutku Al-Quran itu selesai diwahyukan kepada
Nabi Muhammad itu 632 Masehi. Karena ada masa patroh. Ya, dan Al-Quran itu turun 20 tahun. Jadi bukan 610 Masehi seperti yang dikatakan Umi Ripa. Baik. Nah, sekarang mushaf yang kita pakai sekarang itu adalah standarisasi 1924 di Mesir. Gitu ya. Al-Quran yang kita pakai sekarang itu adalah produk standarisasi ulama di Mesir pada tahun 1924. Itu tadi belum dijawab. Banyak ulama yang mengatakannya. Salah satunya Buya Syakur dan Profesor Sirri, seorang cendekiawan muslim yang menjadi dosen di Amerika juga mengatakannya. Bahwa yang kita pakai sekarang, mushaf standar yang kita pakai sekarang adalah produksi 1924 di Mesir. Pertanyaan saya, Al-Quran apa yang dipakai umat Islam pada tahun 1923? Bang, oke. Waktunya habis. Oke. Nah, silakan kepada Uni. Menanggapi. Oke, saya mau tanya. Pertama, jelaskan apa definisi Al-Quran. Karena Anda mengatakan Al-Quran tidak ada lengkapnya begini dan begitu. Poin pertanyaan Anda adalah kapan pertama sekali Al-Quran diturunkan? Itu pertanyaan Anda. Dan saya menjawabnya. Kemudian saya menjawab bahwa fasih Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Apakah ketika dia belum semua datang, dia belum dikatakan Al-Quran? Di mana istilah itu didapat? Makanya jelaskan apa itu Al-Quran. Ketika saya membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, atau saya baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, apakah itu bukan Al-Quran? Apakah Al-Quran itu baru dikatakan Al-Quran ketika top satu buku lengkap begini? Tolong tunjukkan definisi begitu dari ulama mana yang berkata. Ya, tolong. Makanya definisi Al-Quran, ketika Anda mencoba menjelaskan iman saya, Anda tunjukkan ulama. Buya Syakur berkata Al-Quran itu tidak disebut Al-Quran kalau tidak lengkap 30 juz. Tunjukkan kepada saya bahkan menjelaskan kepada Anda bahwa dia turun secara berangsur-angsur. Oke? Ya, apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Apakah Al-Quran itu bisa dikatakan Al-Quran ketika dia lengkap satu kitab gitu? Maka jelaskan dari mana definisi itu Anda dapat. Jelaskan kepada saya. Apakah Anda mendapatkannya dari ulama mana gitu, Buya Syakur misalnya, tolong tunjukkan literasinya. Nah, kemudian ketika Anda bertanya, versi mana yang kalian pakai? Kalau standarisasi Mesir yang Anda maksud, tolong tunjukkan datanya. Apa perbedaan standar Mesir itu dengan Al-Quran yang diturunkan kepada sahabat Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman? Apa perbedaannya? Jadi kalau Anda bertanya versi apa, kalau kan Anda bilang, saya akan menjelaskan lagi kepada Anda masalah lajnah, masalah penulisan, masalah kiroat, masalah ini. Saya ingin poin permasalahannya apa, Rudi Simamora? Masalahnya apa? Seandainya kami pakai versi yang distandari oleh Mesir misalkannya, ya masalahnya apa? Di mana ada perbedaan antara Mesir itu dengan yang diturunkan Nabi Muhammad kepada Ibnu Mas'ud, kepada Utsman, atau yang dituliskan oleh Zaid bin Sabit di awal di zamannya Abu Bakar Siddiq dan di zamannya Utsman? Mana dalilnya, apa masalahnya? Nah, ya, jadi tolong tunjukkan masalahnya. Saya tuh butuh masalah Al-Quran ini, masalahnya apa, biar kita kupas tuntas. Kalau kau bilang kami pakai standar Kemenak pun saya katakan iya. Saya katakan tuh kami pakai terjemah, kami pakai yang versi Kemenak misalnya. Masalahnya mana, apa, mana penyelewengan dari Kemenak, mana penyelewengan dari Mesir, mana penyelewengan dari Arab yang berbeda dengan mushaf yang ditulis oleh Zaid bin Sabit di zaman Abu Bakar, di zaman Utsman. Mana masalahnya? Apa masalahnya, Rudi? Hah? What the problem? What the problem? Contoh, saya kasih problem nih, contoh. Di dalam King James Version, terjemahan kitab kalian, kata istri ada dalam Matius pasal 19 ayat 9. Itu contoh loh, contoh ya. Ini kasih contoh. Habis, Uni. Dalam OTB-nya dihilangkan. Nah, kayak gitu. Kasih contoh. Uni, habis. Bang Rudi, Uni sudah menanggapi ya. Nah, ada beberapa poin penting. Saya ulangi sedikit. Jadi Bang Rudi fokus saja ya dengan yang apa ditanyakan Uni. Satu dulu. Pertama tentang apa definisi Al-Quran yang Bang Rudi tahu? Apakah ketika turun surat Al-Alaq pada 17 Ramadan 610 itu belum dikatakan Al-Quran? Atau memang menurut Bang Rudi Al-Quran itu harus sempurna secara keseluruhan dulu baru dikatakan Al-Quran? Itu satu. Yang kedua,
Apa kalau kami pakai Al-Quran versi Mesir 1924 Masehi, coba Bang Rudi tunjukkan perbedaannya dengan versi-versi yang lain. Itu Bang. Terima kasih. Lanjutkan 3 menit Bang. Oke, baik. Iya. Standarisasi yang kupakai tadi keterangan Uniripa. Uniripa yang mengatakan tadi Al-Quran kami ini kitab suci. Kan itu tadi standarisasinya. Nah, sehingga aku mengambil patokan kitab suci agama Islam itu adalah Al-Quran yang disampaikan Uniripa tadi. Sementara aku tahu Al-Quran yang dipegang Uniripa itu 22 tahun. Katakanlah 20 tahun 2 bulan. Kan kita dari perspektif awal. Karena Uniripa tadi yang mengatakan kitab suci umat Islam itu adalah kitab suci kami Al-Quran ini yang 100% firman Allah. Nah, makanya aku katakan pada 612 Masehi, seharusnya 612. Karena Nabi Muhammad itu lahir 572 Masehi dan mendapatkan wahyu pertama itu ketika beliau berumur 40 tahun. Berarti yang benar adalah ayat Quran pertama yang diterima Nabi Muhammad itu adalah 612 Masehi, bukan 610. Tapi nggak apa-apa. Kalau Uniripa menganggapnya 610 nggak masalah, kan beda-beda 2 tahun. Nah, itu standarnya. Artinya kalau Quran satu ayat turun, satu surah, maaf bukan satu ayat, satu surah turun itu Quran. Berarti ada 30. Nah, repot nanti kan begitu. Jadi kalau yang ku tahu Quran itu adalah 30 juz. Kalau yang ku tahu dan sesuai dengan standarisasi yang dibawakan Uniripa tadi. Karena inilah kitab suci kami Al-Quran. Berarti yang ditunjukkan, yang diberitahukannya tadi adalah 30 juz. Itu yang ku tahu. Al-Quran yang aku tahu itu adalah 30 juz. Bukan satu surah saja. Kalau yang ku tahu. Menurut standar yang dipakai Uniripa tadi. Baik. Sekarang kenapa ku pertanyakan tentang 1924? Apakah kawan-kawan pernah diajarkan ini? Saya rasa di pesantren diajarkan. Bahwa menantu dari Rasulullah SAW pernah membakar Quran. Ya. Pada di zaman siapa? Di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan. Maaf kalau salah-salah sedikit, maaf. Tapi kalau aku dipanggil polisi bisa aku pertanggungjawabkan. Aku ada bukunya. Bahwa Utsman bin Affan yang adalah menantu dari Nabi Muhammad sendiri pernah membakar Al-Quran. Kenapa dibakar? Ya, kalau aku nanti menjelaskan takut aku. Gitu ya. Artinya, memang Quran itu pernah bercampur dengan pendapat manusia mungkin ya. Kenapa harus dibakar? Gitu ya. Mungkin aku takut Bang. Takut. Di zaman Utsman bin Affan Al-Quran itu dibakar. Kenapa mesti dibakar? Ada yang mengatakan karena bercampur dengan pendapat manusia dan lain-lain. Biarlah dijelaskan oleh Uniripa. Makanya aku pertanyakan, kenapa 1924 yang kita pakai? Silakan. Oke, silakan Uni. Ya, jadi gini ya. Saya berharapnya tuh saya menemukan masalah yang dibawa. Ternyata dia mempertanyakan masalahnya. Jadi jangan berharap saya akan memberikan masalah kepada Anda terkait Al-Quran gitu loh. Ketika Anda ingin mengkritisi Al-Quran, masalahnya bawa sendiri, biar saya yang urus masalahnya gitu. Saya mau nanya dari tadi tuh problemnya apa? Taruhlah kami pakai versi misalkannya versi Eropa misalkannya ya. Nah masalahnya versi Eropa ini, standarisasi Eropa, perbedaannya dengan yang diturunkan ke Nabi Muhammad apa? Nah terkait tentang Al-Quran, kamu harus paham secara etimologi. Qara'a yaqra'u Qur'anan, yang dibaca, yang dilafazkan. Apakah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sepenggal itu tidak bisa dikatakan Al-Quran? Ya tidak bisa. Ya, bukan kitab Al-Quran. Saya sudah jelaskan tadi di mobil, di kereta api. Kitab dari kata kataba. Nih saya punya bukunya ya. Saya tunjukkan sama Anda ya. Tolong dimatikan dulu waktunya. Saya mau tunjukkan data nih. Karena saya kan baru sampai dari kereta api. Hebat kali aku kan dulu nggak pakai dataku. Langsung dari naik kereta api, langsung diskusi dengan kau ya kan. Nah nih. Kalau kita bahas di sini. Nah, mana ini? Ini dia. Jadi yang disebut dengan kitab Al-Quran itu bukan satu buku kitab itu saja, Ruth. Tolonglah, ini pakai bahasa Arab soalnya. Waktu jangan dijalankan dulu, Bre. Mana ini kitab? Oke, sorry. Dimatikan dulu waktu. Tolong, Cebi matikan dulu waktu, Cep. Bentar. Oke, sabar. Mana ya, kan kita
kita harus jelaskan dulu sama si Rudi ini. Bentar. Al-Baqarah ayat 389. 389. Nah, Sambil Uni mencari ya, biar teman-teman nggak bingung di bawahnya. Oke. Ini dia. Minta Ya, waktu lanjut, aja sama si Rudi biar biar jadi kesannya nanti kita keroyokan nanti kalau Rahmat juga ikut Iya, nanti. benar. Kita keroyokan nanti. Oke. Nih ya. Ini Rud, tolong ini ya. Ini aku punya kitab Al-Qurtubi ya. Nah, kalau kau mau membantah ini ya monggo lah ya. Nah, ya. Nah, di sini ku jelaskan samamu apa arti Alkitab ya. Alkitab itu adalah bentuk masdar dari kata kataba, yaktubu, apabila telah dikumpulkan. Nah, kemudian apa maknanya dari kataba itu? Ya, pertama maknanya adalah, sebentar saya ambilkan dulu maknanya, saya kasih tanda dulu biar enak kau nengoknya. Oke. Nah, ini dikutunjukkan samamu, ku kasih tanda ya. Nah, ini dia. Kataba itu maknanya, itu artinya atau maknanya al-farad atau kewajiban atau wajib, al-hukum atau hukum-hukum, dan al-qadar atau ketentuan. Maka ketika ada perkataan begini, zalikal kitabul la raiba fi, sepenggal itu sudah bisa dikatakan ketetapan dari Allah. Itu sudah bisa dikatakan begitu. Jadi jangan dipelintir ya, jangan salah paham terkait apa yang disebut dengan kitab Al-Qur'an itu ya. Dan tolong dibahas poin saya tadi. Pernyataan saya terkait kitab suci kami adalah tidak adanya distorsi. Maka kau tunjukkan kalau ada distorsi ya, baru kau bisa membantah. Tapi kalau pernyataanku bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang disebut dengan kitab ini adalah pernyataan Tuhan, ketentuan Tuhan, ya. Kata Iqra bismi rabbikal ladzi itu adalah Al-Qur'an. Walaupun cuma sepenggal saja. Dan perlu diingat, kami tidak bersandarkan kepada tekstual saja. Dan ketika kau menunjukkan kepada kami Unirifa di Klaten sana pakai versi apa Unirifa? Oh, misal ini adalah versi yang dibuat oleh Mesir sekitar 20 tahun lalu. Masalahnya apa, Ruth? Apa perbedaannya dengan yang diajarkan? Ya, waktunya habis Ya, Uni. itu Silakan tolong Bang tunjukkan. Rudi. Aku pengen tahu masalahnya ya. Tolong ditunjukkan sama aku. Terima kasih. Ini udah berapa kali? Udah 3 kali nih kalau nggak salah nih. Udah 3 kali nih si Rudi. Sekali lagi nggak apa-apa, Bertanya dan Kasih menanggapi. bonus Uni, kasih bonus. Oh, sekali lagi ya? Kasih Oke, bonus, sekali nggak lagi. apa-apa. Oke. Sampai subuh. Oke. Oke. Ayo Bang Rudi. Ya, baik. Nggak kenal Sekali nih lagi- gantian lagi. Ya, baik. Sekali lagi aku minta mengingatkan ya. Karena tadi kurang tajam pertanyaanku ya. Tapi minta maaf dulu aku kawan-kawan ya, berkutanya dulu. Uniripa, kenapa dibakar? Kalau nggak ada perbedaan. Oke, lanjut. Oke, mantap. Aku jawab ya. Aku jawab pakai. Oke, siap. Tuh. Kalau memang sama, kenapa dibakar? Oke, baik. Aku jawab. Sabar nih. Udah? Oh, belum? Enggak kan udah Dia- ditanya itu. Tuh. Ya, biar Kasih jelas. aja 3 biar menit jelas. Bang Rudi. Lanjut 3 menit. Mau dijawab dulu? Oke, lanjut 3 menit dulu. Pak. Sebentar dulu nih. Lupa aku menit menjawab kan itu. udah diatur. Oh iya. Sorry. Lupa aku tadi menjawab yang itu ya. Lanjut. Oke. Kenapa dibakar? Kenapa dibakar ya? Oh, tidak ada perbedaan. Kenapa mesti dibakar kalau nggak ada perbedaan? Coba kalau saya yang ketahui ya, saya bukan mengatakan akulah orang yang pintar tentang Al-Quran. Enggak. Atau aku mengatakan, aku itu mengerti agama Islam. Enggak, aku enggak mengatakan seperti itu. Ini masih pengetahuan yang memang tidak diketahui orang banyak pada umumnya. Bukan berarti ini rahasia. Bukan berarti harus kelas doktor yang mengetahui ini. Tapi memang terlalu sensitif kalau membongkar ini ke umum. Kenapa dibakar Al-Quran yang pertama itu? Kalau memang berbeda, ya dibakar. Kalau sama, ngapain dibakar? Nah, gitu ya. Yang membakar Al-Quran itu adalah menantu dari Rasulullah sendiri. Ya, menantu dari Rasulullah sendiri, yaitu Utsman bin Affan. Ketika ia menjadi khalifah, dia membakar Al-Quran itu. Nah, dan menurut yang aku pelajari, mushaf yang kita pakai ini, tadi Uniripa mengeluarkan dalil tadi yang Al-Qurtubi itu. Aku tidak berbicara tentang tafsir. Aku tidak berbicara tentang tafsir, ya tidak. Aku berbicara mushaf. Tahu nggak mushaf? Al-Quran kitab itulah mushaf.
Gitu ya. Dan yang dibakar ini Musab. Kenapa menantu dari Nabi Muhammad membakar Quran itu? Oke. Kalau memang tidak ada perbedaan, kenapa harus dibakar? Nah, berikut ada 3 mushaf yang aku ketahui. Yang pertama, yaitu Al-Bakariyah. Yang kedua, versi Utsmani. Itulah standar kita sekarang. Yang dari Mesir itu versi Utsmani. Gitu ya. Dan ada lagi Al-Braille. Ada versi Al-Braille. Gitu ya, ada kawan-kawan. Jadi mushaf itu 3 versi yang memang beredar di masyarakat. Semoga kawan-kawan paham. Nah, sekarang coba jawab apa yang kutanyakan itu. Aku sudah memberanikan diriku menanyakan lebih tajam. Silakan. Oke, Uni, izin bentar. Ya. Saya perjelas pertanyaannya ya supaya tidak terlalu over ya. Bang Rudi menanyakan kenapa dibakar jika tidak berbeda. Oke, silakan Uni. Saya jawab ya. Pertanyaan kamu itu kenapa dibakar oleh Sayyidina Utsman? Karena Sayyidina Utsman tidak mau sahabat bertengkar masalah kiroah mereka, sehingga mengatakan kiroah mereka lebih baik sementara yang lain tidak baik, dan sampai kerana mengkafirkan para sahabat. Kiroah itu adalah hal yang divalidasi oleh baginda Rasulullah. Ya, tunjukkan kepada saya permasalahan kiroah kalau memang ada masalah tentang kiroat. Nah, kemudian kenapa dibakar? Pertama, kalau ada dugaan dari Rudi Simamora bahwa jangan-jangan sudah ada tambahannya, saya minta mana buktinya? Mana masalahnya dari tadi? Kenapa Utsman membakar? Supaya semua pada waktu itu umat baik dimanapun, karena penyebaran Islam sudah meluas, mengikuti standar yang diturunkan kepada Nabi Muhammad menggunakan bahasa Quraisy. Walaupun kemudian Rasulullah meminta kepada malaikat Jibril untuk meminta kepada Allah diizinkan dengan diturunkannya 7 ahruf. Bahwa ulama mengatakan bahwa 7 ahruf adalah bisa jadi dialek juga atau huruf-huruf yang berbeda antara satu kaum dengan satu kaum lain. Dan itu dijelaskan dalam kitab Al-Qurtubi. Ketika kau bicara, aku menjelaskan kepadamu katabah tadi, kau tanya, itu kan aku tak membahas tafsir. Aku harus menjelaskan kepadamu apa arti katabah, karena kau tadi membahas Unirifa. Al-Quran itu tidak turunnya tahun sekian, tapi kan sekian ada masa fatroh. Apa kaitannya dengan masa fatroh Al-Quran kami? Nah, ketika kau bertanya kapan Al-Quran diturunkan, kami katakan ya di abad ke-7 kurang lebih. Kami tidak masalah dengan itu, dan kami tidak pernah mengatakan bahwa Al-Quran itu turun di abad pertama di zaman Yesus. Tidak ada yang begitu ya. Jadi saya menanggapi itu. Nah, kemudian kalau kau mau membawa masalah di hadapan saya, tolong bawa masalahnya. Masalahnya apa? Andai pun saya sekarang memakai versi Mesir, kan saya sudah katakan samamu. Apa perbedaannya dengan Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Rasul Muhammad? Pak, karena Al-Quran itu tidak bersandar kepada tekstual, Rudi. Al-Quran itu bersandar kepada hafalan. Tunjukkan kepada saya bahwa Al-Quran yang dibaca orang Arab Saudi, surah Al-Fatihahnya, Al-Baqarahnya, surah Al-Ma'idahnya, surah An-Nisa'nya berbeda yang dibaca dengan orang Indonesia, berbeda yang dibaca di Afrika, berbeda yang dibaca di Amerika, berbeda yang dibaca di Malaysia. Karena pada waktu semua umat Islam berhaji atau umroh, hanya satu imam yang membacakan Al-Quran, Rudi. Tunjukkan kepadaku berita, satu saja berita di mana umat Islam bertengkar hanya karena imamnya tidak membaca sama dengan kiroahnya. Di mana permasalahannya muncul? Jadi kalau yang dibahas itu yang masalah, kalau nggak ada masalah apa yang mau kubahas? Kan itu kan kemungkinan dari kalian bisa jadi manalah ditulis. Lah mana masalahnya? Tunjukkan. Ya, Sayyidina Utsman membakar mushaf gini. Jadi para sahabat punya catatan sendiri-sendiri. Catatan sendiri-sendiri ini tentu tidak mungkin sama persis, maksudnya bukan ayatnya ya, tetapi bisa jadi kayak saya ini. Saya tuliskan tafsirnya di bawah seperti Ibnu Mas'ud. Dia menuliskan maknanya di bawah. Kemudian seperti Sayyidina Ali menuliskan di bawah. Makanya ada sahabat yang mengatakan ketika dia menuliskan hadis, jangan tulis hadis. Ini masih penurunan Al-Quran. Ya, supaya tidak bercampur Al-Quran dengan hadis. Oke? Uni. Oke. Artinya jadi ini Bang Rudi ditandarkan dengan bahasa Quraisy. Silakan. Oke, Pak Rudi saya perjelas ya, kita fokus ya, karena memakan waktu juga, kita fokus ya, jangan terlalu melebar. Uni juga jangan terlalu melebar ya. Jadi fokus Pak Rudi. Pertama dulu, oke, bahwa Uni menyatakan tadi bahwa Al-Quran itu sempurna turunnya ketika lebih kurang abad ke-7 kurang lebih 610, 611, 612 itu. Nah, ya itu penurunannya secara andaikan nih berangsur ya. pertanyaannya, mau abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9, abad ke-10 misal, atau abad ke-3, abad ke-4, masalahnya apa tentang penurunan abad ini?
Di abad ke-7 emangnya ada apa? Kalau dia turun di abad ke-7 emangnya ada apa? Ini yang perlu kita bahas. Nah, apakah Bang Rudi misalnya mengatakan berarti dia bukan turun di awal dong? Berarti itu masalahnya gitu kan? Yang kedua, dari 3 versi Al-Qur'an yang Bang sampaikan tadi, Bang Rudi sampaikan tadi, dari 3 versi Al-Qur'an, ya. Coba kemukakan datanya bahwa ketiga versi ini memiliki perbedaan. Oke? Coba kami tunggu datanya bahwa Al-Quran dibakar karena berbeda. Silakan Bang. Oke, baik. Ya, sekarang aku akan menjawab. Ya, Oke. aku tidak. Ini saya sekali lagi katanya tadi. Ini katanya tadi sekali lagi dia menanggapi. Itu saya yang bertanya. Ini gimana ini ceritanya? Tapi sekali lagi soalnya ada 4 poin lagi yang mau saya tekankan kepada Rudi. Nah, jadi kayak Sebenarnya mana nih gimana? ceritanya? Kita tambah Tadi aja kan atau katanya kayak mana? terakhir, katanya tadi si Rudi sekali lagi. Habis itu saya yang menanggapi apa pernyataan dia terkait kitab sucinya. Itu tergantung Uni sih. Ya, intinya kan pertanyaan Ya, kan Uni gitu tadi. yang belum Ya, dijawab makanya pertanyaan Uni. pertanyaan saya Oke. sudah saya catat tadi. Poin-poinnya sudah saya catat tadi. Kan tadi udah duluan tadi Kristen. Bentar, tadi kan saya, kemudian saya 3 kali kamu menanggapi, abis itu kamu 3 kali, oke karena Ya. udah kan 3 kali tambah lagi kata si Rahmat 1 kali lagi. Sekarang saya yang menanggapi yang belum selesai tadi, Ruth belum selesai dengan saya yang tadi Ruth, belum selesai. Saya ini menanggapi argumentasi Ruth. Dari tadi ada Oke. udah kucatat ini apa yang kau sampaikan tadi itu belum kutanggapi, belum Gini aja. belum selesai. Lanjut udah. Besok aja kita lanjut. Tunggu dulu, ini Jangan terakhir dulu, dulu, Bang. kusampaikan dulu ini. Kusampaikan dulu. Iya, sekarang saya lagi. Saya tadi terakhir katanya saya boleh menanggapi lagi. Pernyataan kau yang sudah kucatat ini harus Kalau kutanggapi aku ikut dulu. moderator, gini loh Kak Ripa. Aku Tadi kan ikut katanya moderator. iya, Gini makanya loh. ku ingatkan Rahmat karena kan Rahmat Oh, bilang sekali bentar. lagi nih, kasih Bentar, sekali Uni. lagi kata Oke, dia. oke, kembalikan kepada moderator Bang Rudi. Kembalikan Gini. kepada moderator ya. Sebentar dulu. Saya akan kembalikan kepada moderator. Sebentar Oke, dulu. silakan Bang Rudi. Oke, biarkan Uni. Silakan Bang Rudi, silakan Bang Rudi. Oke, jangan dulu baikin waktunya. Aku serahkan sama moderator ya. Gini Uni Oke. Ripa. Tadi kan Uni Ripa yang terakhir bicara, kan? Baru bicara moderator, lalu diserahkan sama aku. Aturnya giliranku bicara. Oke. Kalau Uni Oke. Ripa sekali 2 kali, ya nggak mungkin lah. Aku kan mengingatkan karena tadi moderator lupa, dia bilang sekali lagi Uni terakhir, katanya terakhir si Rudi bicara. Aku ingatkan. Oke, Aku ingatkan Oke, Bang Rudi. karena aku ingat dengan perkataan moderator. kembalikan kepada moderator ya. Siap. Silakan moderator. Oke. Silakan. Kalau menurut saya, Oke. semua pertanyaan Bang Rudi sudah dijawab. Nah, tunggu dulu, jangan dipotong. Satu, Bang Rudi menanyakan kapan turunnya Al-Quran. Nah, sudah dibahas tadi, dijawab oleh Uni bahwa turun pada abad ke-7. Satu. Yang kedua, bahwa Bang Rudi mengatakan, kenapa Al-Quran dibakar? Apakah bukan karena ada yang berbeda? Uni sudah jawab, bukan karena berbeda. Oke. Sudah terjawab ya? Ya? Sudah dia jawab dong. Tidak mungkin Bang Rudi memaksakan Uni menjawab bahwasanya Al-Quran dibakar karena berbeda. Bentar Bang. Saya host loh. Saya host. Nah, oke, saya moderator. Tidak mungkin Abang memaksakan pendapat Uni Rifa mengatakan bahwa Al-Quran dibakar karena berbeda. Nah, dia menyatakan bahwa Al-Quran dibakar bukan karena berbeda. Itu jawaban dia loh. Harus kita hargai jawabannya. Nah, saya rasa pertanyaan Abang sudah terjawab. Oke. Sudah. Sementara pertanyaan Uni Rifa ada yang belum Abang jawab. Mau saya sampaikan yang belum dijawab. Silakan Oke. gini loh. Gini, Satu, gini. bentar. Enggak, Bentar Bang. no, yang ini aja, yang ini aja. Yang ini aja Oke, Rahmat. Yang ini aja, yang 3 ini aja. Yang 3 ini aja. Yang ini aja. Oke. Kamu yang ini aja. Yang aku Coba. catat aja, yang ku catat aja. Ada Jadi 3 diskusi ada itu 3 seperti yang itu Bang, sampai selesai. ya, ada 3 ya, ada 3. Tadi kata si Rudi, ini fatal juga ya. Saya menanggapi ini, apa kata si Rudi tadi? Bahwa Yesus itu mati, datang ke dunia itu karena hanya orang mati yang bisa masuk ke alam maut. Itu pernyataan Rudi tadi, aku dengar itu ya. Aku catat itu. Nah, ini membantah omnipresennya Tuhanmu, Ruth. Berarti Tuhanmu tidak maha hadir, dia tidak bisa datang kapanpun ke alam maut, Ruth. Dia harus mati dulu, Ruth.
Ini membantah sifat Tuhan omnipresent, maha hadir dan ada di mana-mana. Makanya aku bilang, argumenmu bisa menghancurkan doktrinmu. Aku menanggapi itu. Nanti kau mau menanggapi lagi boleh, ya. Jadi aku tuh apa yang kau bilang itu yang ku catat. Aku mau waktunya nggak jalan. jalankan waktunya, Cep. Jalankan, Cep. Enggak, aku bingung Ya. soalnya mau Oke. mana ya, mau di timer, soalnya ngomongnya enggak pasti ini yang mau menanggapi yang Uni. mana. Oke, Uni, Uni, silakan, tanggapi, Uni, silakan, tanggapi. 3 menit Uni, Semuanya. silakan hidupkan waktu timernya. Uni, oke? Dah jalankan. Ya, itu. Yang pertama adalah Rudi mengatakan bahwa Tuhannya itu harus mati dulu baru ke alam maut. Artinya Tuhannya tidak berkuasa ke alam maut tanpa kematian. Nah, ini membantah bahwa Tuhan itu omnipresent atau maha hadir. Nanti perbaiki kalau memang itu kau tidak terima ya. Yang kedua, kau bicara tentang orang-orang kudus yang bangkit. Tunjukkan fakta sejarahnya, karena argumenmu di awal bahwa Bible itu terkorelasi dengan sejarah. Tunjukkan siapa yang menulis sejarah. Ada orang kudus bangkit pada waktu terbelahnya Bukit Golgota itu. Kemudian siapa penulis sejarah yang menunjukkan bahwa ada orang-orang kudus bangkit dan menampakkan dirinya di kota-kota. Yang ketiga, aku mau kau jujur ya. Nah, ini baru boleh dikatakan jujur nih, karena kedustaan itu pernah terjadi. Kedustaan adalah menambahkan perkataan yang tidak ada pada ayat. Tunjukkan di mana ayatnya ketika Yesus tidak menghukum wanita itu, dia mengatakan, "Aku mengampunimu." Tunjukkan dalilnya, jangan tambahi firman Tuhan. Di mana Yesus berkata, "Aku mengampunimu." Tunjukkan di ayat berapa, bacakan ya. Saya paling tidak mau kalau saya berbohong dari tadi, ya tunjukkan kebohongan saya akan klarifikasi. Nah, 3 hal ini perlu kau tanggapi. 1, hancur doktrin bahwa Tuhan omnipresent dengan pernyataanmu bahwa Tuhan itu harus mati dulu ke alam maut. Yang kedua, bahwasanya tunjukkan fakta sejarah orang-orang kudus yang bangkit di zaman Yesus meninggal dan Bukit Golgota terbelah. Yang ketiga, mana ayat di ayat itu, mana kata-katanya tertulis secara eksplisit, "Aku mengampunimu." Jangan tambah-tambahi firman Tuhan ya. Jangan tambahi. Kau aja enggak, sedangkan penjelasan kata-kata bahasa aja kau enggak terima tadi tafsir ya. Tolong, terima kasih. Itu aja. Aku itu aja. Kalau kamu tanya Al-Qur'an lagi, terakhir ku kasih kau nanti. Ku jelaskan nanti lagi. Oke. Kalau mau bahas qiraat nanti ku bahas lagi. Oke, Oke, deal udah. Silakan. 2 Oke, menit. silakan Bang Rudi, 3 menit Bang. Oke, baik. Ya, sekarang aku menjawab dari sudut pandang Alkitab ya. Yang pertama, Tuhan omnipresent, tapi kenapa dia nggak bisa turun ke alam maut? Ya, itu yang kita harus mengakui sebagai orang Kristen. Tuhan kami itu tidak bisa di neraka. Tidak bisa. Tuhan kami itu tidak bisa berada di neraka. Kenapa? Karena dia kudus. Sesuatu yang kudus tidak bisa berada di tempat yang tidak kudus. Gitu ya. Sedangkan Tuhan kalau datang ke dunia, dia menjadi manusia dulu. Biar dia bisa berada di dunia. Tuhan yang maha besar tidak mungkin ada di alam maut. Tidak mungkin itu. Bukan berarti Tuhan itu tidak omnipresent. Bukan berarti Tuhan itu tidak maha hadir. Gitu ya. Jadi Tuhan orang Kristen yang maha besar dan yang maha hadir tidak akan bisa berada di alam maut. Satu-satunya cara supaya dia bisa berada di alam maut, dia harus menjadi manusia. Jadi udah aku jawab yang pertama ya. Katanya Tuhannya omnipresent, tapi tidak berada di alam maut. Karena Tuhan kami yang omnipresent itu maha besar, tidak akan mungkin bisa berada di alam maut, di alam kubur. Maka dia menjadi manusia dulu, dan sebagai manusia dia harus mati supaya dia bisa turun ke alam maut itu. Itu yang pertama udah aku jawab. Yang kedua, mana fakta sejarah orang-orang kudus bangkit? Baca aja Matius 27. Ya, banyak saksinya di sana ya. Banyak saksinya di sana. Siapa saja saksi yang melihat kuburan-kuburan terbuka? Ya banyak sekali ya. Sekarang kita lihat saja Matius 27. Kalau berbicara tentang saksi, apalagi Alkitab yang sesuai dengan fakta sejarah. Baik, sekarang aku akan membacakan kepada kita semua. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang-orang yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi itu dan apa yang terjadi.
Lalu mereka berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Jadi saksinya banyak, ada prajurit Romawi dan ada perempuan-perempuan yang menyaksikan. Baik, 20 detik. Di mana Yesus mengampuni perempuan pezina itu? Perkataan Tuhan Yesus, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Itu pengampunan. Aku pun tidak akan menghukum engkau. Oke, habis waktunya Bang. Ya, silakan siap. Ya, silakan tanggapi Unirifa. Di mute. Terima kasih jawaban Rudy, walaupun ini sangat luar biasa blunder, tapi tidak apa-apa ya. Mau closing statement habis ini pun tidak apa-apa, aku cukup puas dengan jawaban Rudy. Pertama dia mengatakan, ini loh, dengar teman-teman ya. Apa kata Rudy Simamora? Sesuatu yang kudus tidak mungkin masuk neraka. Maka fix dengan begitu, yang mati di tiang salib kemudian masuk ke alam maut itu tidak kudus. No, itu tidak kudus. Karena yang kudus tidak mungkin masuk ke dalam neraka. Ya, jadi Yesus yang mati di tiang salib itu ketika dia masuk ke alam maut, dia sedang tidak kudus. Ya, oke. Terima kasih Rudy ya. Lalu di situ tertulisnya, aku pun tidak menghukum, bukan aku mengampuni engkau. Jangan dirubah, tetapkanlah. Jangan kebiasaan merubah-rubah kitab suci. Kalau dia mengatakan aku tidak menghukum engkau juga, apakah bisa dikatakan itu sama dengan aku mengampuni? Belum tentu. Janganlah dipelintir, tolonglah. Biarkan saja tertulis seperti itu, baca seperti itu, jangan ditambah-tambah. Ada tertulis di kitabmu, di dalam kitab Ulangan kalau tidak salah ya. Menambah firman Tuhan itu berbahaya untuk hidupmu ya. Ya itu. Kemudian ya, saya mau menjelaskan tadi tentang Al-Quran ya, tentang Quran. Masih ada waktu saya ya. Al-Quranul Karim itu tidak bersandar kepada tekstual. Jadi mau dibakar seluruh dunia, seandainya sekarang ini tidak ada internet lagi, ada bom misalkannya, Hiroshima dan Nagasaki datang lagi untuk mengebom seluruh dunia, lalu semua internet hilang, kacau, Al-Quran di aplikasi hilang, kemudian Al-Quran di kitab-kitab tidak ada lagi, apakah Al-Quran bisa hilang? Selagi Hafiz dan Hafizah masih hidup, Al-Quran tidak pernah hilang. Itu tetap dikatakan Al-Quran, bre. Ya, karena Al-Quran itu tidak bersandar kepada tekstual saja. Bahayanya terjadi kalau sama Bible. Taurah di dalam kitab Makabe pasal pertama ayat ke-56 itu pernah dibakar di zaman Raja, di zaman Makabe. Oh, katanya Rudy kan percaya dengan kitab Makabe itu. Itu fakta sejarah berarti menurut Rudy, ya. Maka sesungguhnya pertanyaanku adalah ketika Torah sudah dibakar di zaman Makabe, di mana semua orang telah dikumpulkan Torah lalu dibakar, pertanyaan pertinyi ini terakhir. Siapa yang menerjemahkan dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani sementara Torah itu pada waktu itu sudah dibakar? Setiap yang menemukan Torah dibakar. Karena nggak ada yang hafal, Ruth. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu banyak hafal. Tolong tunjukkan kepadaku siapa yang menerjemahkan kitab berbahasa Ibrani yang disebut dengan Tanakh, Torah itu atau 5 kitab Musa itu ke dalam bahasa Yunani dari 72 orang. Siapa mereka? Saya ingin tahu itu. Tunjukkan sama aku satu nama saja ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Artinya adalah saya minta Rudy menunjukkan masalah terkait tentang Al-Quran. Saya minta masalahnya, kasusnya, contoh masalahnya seperti saya. Oh, Yohanes pasal 1 ayat 57 adalah ayat tambahan kata siapa? Kata scholar kalian, bukan kata saya. Siapa yang menuliskannya? William Barclay. Di buku ini tertulis ada bahwa itu adalah ayat tambahan sisipan. Oke? Kurang lebih seperti itu. Seperti saya dong, bawa kasusnya. Terima kasih. Oke, Uni waktunya habis. Uni buka WA nih. Oke. Waktunya habis. Nah, silakan Bang Rudy ditanggapi. Oke, baik. Ya. Pertama, ya aku akan menanggapi jadi campur-campur ya. Harusnya kita membahas Kristen, tapi Uni tadi membawa ke Islam. Oke, aku tanggapi yang Kristen aja ya. Oke, baik. Iya, ilahi yang kudus. Ya. Apakah mayat Tuhan Yesus ini adalah Tuhan? Tidak. Kalau mayat itu adalah Tuhan, maka Tuhan kami pernah mati dong. Gitu ya. Tetapi di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, Eli, Eli lama sabatani, dan dia menyerahkan roh keilahiannya. Sehingga yang turun ke alam maut itu bukan Tuhan, tetapi tubuh yang panah. Gitu ya. Jadi harus jelas dulu. Kalau sempat Tuhan yang dikubur itu berarti Tuhan kami pernah mati dong.
Tuhan kami nggak pernah mati. Yang dikubur itu adalah jasadnya, jasad kemanusiaannya. Roh yang ilahi tidak ada di tubuh itu. Tidak ada ya? Tidak ada. Nah, kemanusiaannya lah yang mati. Kalau seandainya Tuhan Yesus tidak menyerahkan roh keilahiannya ke surga, maka dia tidak akan mati sekalipun disalibkan, sekalipun ditombaki. Ya, jadi jangan salah paham. Jangan salah paham. Bahwa Tuhan kami tidak pernah mati. Kemanusiaan itu yang mati. Keilahian itu sudah diserahkannya ke surga. Gitu ya. Sebab yang ilahi itu ada di surga. Makanya ku katakan, yang ilahi omnipresent tidak bisa berada di alam kubur. Di neraka nggak bisa. Ya, baik. Yang kedua, di mana Yesus mengampuni dosanya? Aduh, sudah ku baca tadi, Bu. Apalagi ku bilang sama Ibu. Apakah Tuhan Yesus menghukum perempuan itu? Tuhan Yesus berkata, aku pun tidak menghukummu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Berarti dosa-dosanya yang lama sudah selesai. Karena tidak dihukum. Harusnya dia dilempari pakai batu. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku tidak menghukummu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Apakah itu kurang? Bahwa Yesus itu telah mengampuni. Baik. Lalu Uni Ripa tadi menyindir tentang masalah yang ada yang dibakar itu. Nah, aku memang takut-takut. Ya, takut-takut aku Umi. Sekarang kalau kutanya Umi, bisa lebih repot lagi. Kenapa Sayyidina Ali dibunuh pada saat sholat subuh? Oh, Bisa Bang, jangan lari konteks, Bang. Kita bahas Alkitab, Bang. Kita bahas kitab. Ya. Jangan lari konteks. Itu beda cerita, Bang. kaitannya dengan Al-Quran? Karena jangan tambah tema baru, Bang. Gini, dengar dulu ya. Jangan tambah tema, Bang. Kita kitab dulu, kitab suci. Kitab suci. Campur-campur tadi. Uni Ripa yang mencampur-campur tadi. Kan Uni Ripa sendiri yang mencampur tadi. Apa kaitannya Sayyidina Ali dengan Al-Quran coba? Atau siapa yang salah coba? Ya apa Ayo, kaitannya? Enggak jelas. Enggak, Rudi jelaskan dulu. Apa kaitannya Sayyidina Ali dibunuh dengan Al-Quran? Apa kaitannya? Jelaskan dulu sama aku biar paham aku. Ya, karena Uni Ripa yang mencampur tadi. Iya, apa kaitannya? Kok aku nanti aku carikan jawabannya. Masalahnya apa kaitannya kematian Sayyidina Ali dengan Al-Quran? Apa? Susah memang. Ini ada rekamannya loh. Ini aku live di YouTube. Aku juga nge-live kan di YouTube ini. Mencampur, tidak dilarang oleh moderator. Oke. Kan begitu. Oke. Sekarang ada nggak, Bang, pertanyaan Abang itu kaitannya dengan Alkitab? Itu dulu. Yang ditanyakan, yang ditanggapi Uni Ripa tadi tentang Alkitab sudah kujawab sudah. Tetapi ketika dia menanyakan tadi, dia membawakannya ke Al-Quran, gitu loh. Oke. Makanya aku bilang tadi, Alkitab aja, Al-Quran aja, jangan dicampur-campur. Aku menanggapi argumenmu, Ruth. Kalau kau menanggapi argumenku ya silakan kau melebar kemana-mana. Al-Quran juga, Bu. Orang ada rekamannya kok. Kau mau menanggapi argumenku yang mana? Gini aja lah. Besok aja lah kita lanjut lagi ya. Bang, Tapi kita bikin bentar. Nggak boleh gitu, Terakhir Bang. Nggak ini. boleh gitu. Saya moderator loh. Closing statement dulu. Bang, saya moderator loh. Closing statement dulu. Iya, aku serahkan sama moderator. Aku serahkan kepada moderator. Iya. Besok aja Oke. kita lanjut. Besok Ini aja. buka WA nih. Silakan. Buka WA nih. Oke. Sebagai moderator, nah, saya kan di sini posisinya berusaha untuk netral, Bang Rudi. Boleh nggak saya tanya Uni satu pertanyaan dan saya tanya Bang Rudi satu pertanyaan? Boleh, tapi kalau belum habis waktuku bicara, jangan moderator potong. Oke. Nah, sekarang ini kita berikan waktu 5 menit. Kita kasih waktu tambah 2 menit. Jadi 5 menit, oke? Oke. Saya sebagai moderator tidak hanya berpihak kepada Bang Rudi, tidak hanya berpihak kepada Uni. Saya netral. Saya bertanya satu kepada Bang Rudi, satu kepada Uni. Oke, siap? Silakan. Siap. Bang Rudi siap? Siap. Oke. Nah, tadi saya tanya ke Uni dulu lah. Jadi saya tidak sama dengan Uni ya teman-teman, tidak apa ya. Saya netral, bertanya ke Bang Rudi satu, bertanya ke Uni satu. Pertanyaan saya dari Uni, tadi Uni mengatakan bahwa Al-Quran itu dibakar bukan karena perbedaan tulisan, tapi karena perbedaan qiraat. Benarkah Bang Rudi? Iya. Nah, supaya Bang Rudi percaya dan teman-teman yang di bawah percaya, silakan Uni Rifa tunjukkan bukti di mana Uni Rifa dapatkan pernyataan itu bahwa Al-Quran dibakar bukan karena
perbedaan tulisan. Silakan Uni Rifa, saya kasih waktu 5 menit Uni. Oke. Setelah Jadi ini baru saya teman-teman, tanya. teman-teman yang mau mempelajari Ulumul Quran, silakan dibeli buku Ulumul Quran dari Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas LCMA. Teman-teman buka di halaman ke-8, di mana ini ada di paragraf pertama ya. Oke, di sini dituliskan bahwa pada zaman itu, pada waktu Sayyidina Utsman itu hadir, beliau itu mendapatkan informasi dari sahabat adanya perbedaan kiroah. Perbedaan kiroat, yang mana kiroat ini memang dibenarkan di zaman Rasulullah. Dalilnya mana? Sayyidina Umar dengan Hisham hampir berantem hanya karena bacaan mereka berbeda. Lalu mereka datang kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, betul diturunkan kepadamu seperti itu Hisham, betul juga kepadamu Umar. Artinya Rasulullah memverifikasi bahwa adanya perbedaan kiroah. Dan perbedaan kiroah ini bukan berarti merubah makna secara keseluruhan dari ayam menjadi bebek, tidak. Ya, kalau memang ada ya kita minta bukti. Saya minta Rudy dan kawan-kawan tim Kristen dari Orientalis dari Jeffrey Arthur. Saya sudah berdebat ini dengan Jack Cita ya, yang memang sekolah kuliah juga ya, membawa data-data ke hadapan kami, mana yang merubah makna, mana yang berubah secara total kemudian merubah doktrin. Karena kalau Kristen saya bisa tunjukkan itu nanti dari anakku menjadi anaknya. Ya, dari silsilah Yesus pun berbeda itu antara dua kitab ya. Itu baru kasus. Nah, kalau saya mana? Istilah mana kasusnya? Jadi Sayyidina Utsman ibnu Affan itu memutuskan untuk membakar mushaf para sahabat agar tidak ada lagi sahabat-sahabat yang merasa lebih hebat dengan kiroatnya sampai mengkafirkan sahabat yang lain. Karena sahabat yang ada di luar daerah tidak tahu kalau kiroat itu ada beberapa, ada 7 a'ruf, ada beberapa kiroat yang dibenarkan oleh baginda Rasul. Yang tahu siapa? Yang diajarkan Rasulullah para sahabat. Maka kiroah yang dibenarkan adalah kiroah yang sanadnya nyambung kepada Rasulullah dan mutawatir. Mutawatir artinya adalah dihafalkan oleh banyak orang dan mustahil mereka berbohong. Mustahil satu kampung berbohong, menyatakan sesuatu kebohongan, bersepakat untuk berbohong. Secara logika tidak masuk akal, ya. Jadi saya ingin teman-teman Kristen, baik Rudy ataupun Kristen lain ketika berdiskusi dengan umat Islam bawa kasusnya. Seperti saya bawa kasus nih, bahwa menurut William Barclay bahwa ayat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 itu ayat tambahan, itu namanya distorsi. Belum lagi kontradiksi antara satu ayat. Tadi ada yang mengatakan Rudy Simamora mengatakan ini melihat dari jauh. Di ayat lain dikatakan melihat dari dekat, Maria Magdalena. Jadi ada perbedaan pendapat gitu loh. Mana yang betul, judul akhirnya nanti mana yang salah gitu. Dan jangan salah dua-duanya, ya kan? Mohon maaf saya katakan begitu ya. Jadi kalau mau membahas Al-Quran, tunjukkan kasusnya. Oh, kalian pakai versi apa Unirifa? Mesir ya Unirifa ya? Oh, kalau iya emang masalahnya apa Rudi? Oh, ternyata Unirifa di zamannya Rasulullah itu di sini tulisannya adalah bukan ikra, tapi apa? Ikratul misalkannya. Oh iya ya Ruth? Iya kok tiba-tiba di Uni jadi ikra. Di sini Nabi Muhammad nih ikratul di sini, atau ikrodoim misalnya, atau ikranusun misalnya, entah apa-apa aja lah. Nah, aku bisa buktikan itu di kitab kalian. Ya, baru kita akan menunjukkan, terbantahlah perkataanku bahwa yang disebut dengan kitab suci adalah kitab yang tidak pernah terdistorsi. Kalau ditunjukkan bahwa kitab kami pernah terdistorsi, maka itulah gagal Al-Quran saya dikatakan kitab suci. Begitu caranya. Terdistorsi seperti apa? Jangan sesuatu yang diverifikasi oleh baginda Rasul. 7 kiroah itu dibenarkan, bahkan bisa menjadi ribuan kiroah, asal sesuai dengan ketetapan para sahabat, tabi'in atau Rasulullah bahwa harus bersanad, berkesinambungan, jelas siapa pembawa kiroatnya. Itu dibenarkan ya. Kurang lebih seperti itu. Sampai kapan ini? Ini closing statement ini ya, atau pertanyaan saja ini? Oh enggak, itu Sudah. pertanyaan dari saya. Pertanyaan dari saya nih. Siap. Itu ya. Sayyidina Utsman menghindari pertikaian antar sahabat karena berbedaan kiroah saja menjadi asbab pertikaian. Memang begitu, saking kuatnya mereka tidak mau ada perbedaan secara kiroat pun. Padahal memang kiroah itu dibenarkan ya. Itu Ya, yang itu ada datanya, atau ada. tidak nih? Data, kan sudah saya tunjukkan. Saya suruh kalian buka kitab Ulumul Quran halaman ke-88. Kalian baca di paragraf pertama, judulnya adalah pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman ibnu Affan. Oke? Kalian bisa baca di sini. Oke, itu bukunya. Nanti kalau 5 menit ya, waktunya 5 menit. Oke. Nah, Abu Musa Ansari 1 sama, lain berbeda sesuai dengan variasi kiroah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian baru Utsman segera mengambil langkah antisipasi dengan membentuk sebuah tim penulisan kembali, lalu distandarkan sesuai dengan apa yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW, yaitu apa? Menggunakan bahasa Quraisy. Dan bahasa Quraisy ini adalah bahasa yang betul.
yang dibolehkan, bukan bahasa yang dibuat-buat Sayyidina Utsman. Bukan bahasa baru yang dimunculkan Utsman, tapi standarnya adalah mushafnya Hafsah. Mushaf yang ditulis zaman Abu Bakar diambil, dipinjam. Oke, 5 menit sudah nih. Ya, jadi tetap sesuai dengan standar. Ya, 5 menit sudah. Ada nggak yang perlu Bang Rudi tanggapi dari data yang disampaikan? Atau misalnya data itu tidak bisa dipakai, atau data itu tidak bisa dipercaya? Uni sudah tunjukkan di bukunya. Kayak mana? Coba tanggapi Bang Rudi. Oke, baik. Ya. Ya, kalau aku sih oke-oke aja ya dengan apa yang dijelaskan Uniripa itu. Tadi dia mengatakan bahwa ada perbedaan di antara para sahabat tentang kiroah. Kawan-kawan, tahunya kalian apa arti kiroah itu? Tanda baca maksudnya itu. Nggak usah Bang, soal apa kali. Cara iya, membaca. fokus ke kita Bang. Jangan abaikan typing. Ya, sebentar dulu. Aku sedang menjawab ini. Biar cerdas yang di bawah. Kiroah. Cara membaca maksudnya itu. Cara Ya, orang membaca. tahu. Kiroah itu cara membacanya. Gitu ya. Kawan-kawan di bawah jangan bingung tentang kiroah itu. Maksud dari kiroah itu adalah cara membacanya. Kalau hanya cara membacanya yang berbeda, kenapa harus dibakar? Harusnya dibaguskan. Kalau yang ku tahu ya. Lalu Pak tadi mengatakan, pernah ada bersengketa antara yang ini dan yang ini, lalu dibawa kepada Rasulullah SAW. Ketika Utsman bin Affan membakar Al-Quran itu, Nabi Muhammad sudah mati. Ya, Nabi Muhammad sudah mati ketika mereka membakar Al-Quran itu. Masa dibawa lagi ke Nabi Muhammad? Mengerti nggak Uniripa tentang arti dari khalifah? Di zaman Nabi Muhammad belum ada kekhalifahan belum ada. Nabi Muhammad itulah pemimpin. Barulah setelah Nabi Muhammad wafat, barulah dibentuk kepemimpinan menggantikan beliau. Nah, pembakaran Al-Quran ini diadakan di zaman siapa tadi? Utsman bin Affan ketika menjadi khalifah. Kita jangan salah-salah sejarah. Ketika Al-Quran ini dibakar, Nabi Muhammad sudah mati, sudah wafat. Bagaimana mungkin orang yang bertengkar tentang Al-Quran ini masih pergi mengadu kepada Nabi Muhammad? Tidak mungkin. Karena Al-Quran ini dibakar di zaman Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah. Sementara ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, sejarah mencatat Nabi Muhammad sudah wafat. Sudah wafat beliau. Itu yang kita tahu. Atau mungkin karena sekolah kita berbeda. Terkadang memang kawan-kawan, kadang kalau beda sekolah kita, pelajarannya pun berbeda. Makanya aku tidak pernah memaksakan apa yang ku ketahui terhadap yang diketahui kawan-kawan. Karena kita tidak satu sekolah. Itu yang ku pelajari di sekolah. Ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, Nabi Muhammad sudah wafat. Bagaimana mungkin Uniripa tadi mengatakan ketika mereka cekcok masalah qiraah, cara membaca, ketika mereka cekcok masalah cara membaca ini, Uniripa mengatakan mereka datang kepada Rasulullah. Sedangkan masa pembakaran Al-Quran, Rasulullah SAW udah wafat. Tapi anggaplah aku yang salah, gitu ya? Anggaplah aku yang salah. Nah, pada zaman itu juga waktu terjadi perselisihan di antara sahabat, antara satu mushaf dengan mushaf yang lain tidak sama, begitu juga dengan qorinya. Ya, ada yang mencampurkan ayat Nabi, ayat firman Allah yang disampaikan melalui Nabi dicampurkan dengan penjelasan Nabi Muhammad mengenai ayat tersebut. Harusnya yang ada di dalam mushaf itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan Rasulullah SAW harusnya ada di hadis. Nah, pada saat itu memang pernah bercampur. Makanya dibakar, itu yang ku tahu Bang. Atau karena sekolah kita berbeda, nggak tahu aku lagi. Itu yang ku tahu. Nah, baik. 1 menit lagi Bang. 1 menit lagi Bang. 1 menit lagi ya. Baik. Aku tidak pernah membenci agama Islam, tidak. Aku sangat menghormati agama Islam. Tapi dalam hal edukasi, ayo kita jujur. Dalam hal edukasi. Supaya semua mengerti. Kan begitu? Nah, Utsman bin Affan kemudian membentuk tim kodifikasi yang terdiri dari para sahabat yang memiliki hafalan yang bagus. Jadi setelah Al-Quran ini dibakar, sehingga Utsman memanggil yang
katam aja lah dan yang habis. Gitu. Nah, jadi jangan berbohong lagi kalau Quran itu pernah bercampur sehingga dibakar. Maka setelah dibakar dikumpulkanlah oleh Utsman para penghafal itu. Barulah itu yang dipakai sampai sekarang. Jangan berbohong lagi. Gitu. Oke, biarkan Uni, nanti ada giliran Bang Rudi, saya tanya nanti satu pertanyaan. Oke, baik. 10 Tapi detik. saya tanggapi itu nanti saya harus tanggapi ya. Closing statement pun nggak apa-apa. Belum habis waktu. Oke. Oke, baik. Mari kita jujur supaya ilmu pengetahuan bertambah. Silakan. Oke. Oke. Ada yang mau Uni tanggapi sebelum saya bertanya satu pertanyaan ke Bang Rudi? Ya, silakan. Ada. Kesalahpahaman dia ya, ketidakmengertiin dia. Lai, dengar perkataanku baik-baik, Lai. Ya, dengar baik-baik. Pertengkaran Hisham dengan Umar itu adalah bukti bahwa kiroat dibenarkan di zaman Rasulullah. Mereka nggak berkelahi ketika Rasulullah itu wafat, Le. Lalu ketika kiroat itu ternyata terverifikasi bahwa betul kiroat itu ada karena Rasulullah meminta kepada malaikat Jibril 7 a'ruf. Maka di zaman Utsman itu ternyata sahabat-sahabat penghafal Al-Quran pergi ke seluruh daerah membawa kiroahnya masing-masing. Terjadi perbedaan kiroah. Mereka-mereka yang saling menghafal bertemu kemudian mengatakan punyaku lebih bagus, punya kau tak bagus. Akhirnya saling mengkafirkan. Itu terjadi perseteruan sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah antara Hisham dengan Umar. Ya. Ketika pada waktu Utsman itu hadir menjadi khalifah, Rasulullah sudah wafat. Ingat, Le, kiroat itu diajarkan kepada semua sahabat, Le. Jadi ring 2-nya masih ada. Yang menghafal dan menulis Al-Quran orangnya persis sama, yaitu siapa? Zaid, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Utsman pun mereka penghafal dan penulis Al-Quran. Kalau ada kasus-kasus yang terjadi karena mereka dikatakan bercampur antara hadis dengan Al-Quran, tolong ketunjukkan datanya mana. Jangan berasumsi kayaknya tercampur. Buktinya tercampur makanya dibakar. Kan sudah kujelaskan tadi kenapa dibakar oleh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman tidak mau sahabat satu dengan sahabat lain saling mengkafirkan karena perbedaan qiraat yang diverifikasi oleh baginda Rasulullah. Perkataanku sangatlah jelas, Le. Aku pakai bahasa Indonesia. Masa kau tidak mengerti? Bukankah kau katanya sekolah, Le? Ya, satu lagi. Aku mengatakan bahwasanya Al-Quran yang kami pegang ini, kalau memang ada problemnya dengan Al-Quran yang dipegang orang di Arab di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar, aku minta kasusnya, masalahnya bawa ke sini. Sebagaimana aku mampu menghadirkan kepadamu 1 Yohanes pasal ke-5 ayat 7 yang menjadi masalah dalam iman kalian, yaitu adalah standar doktrin Trinitas. Di situ 3 kesaksian segala macam, padahal itu adalah ayat tambahan. Tunjukkan samaku masalahnya apa Al-Quran itu, ya. Ini berapa menit nih? Berapa menit? 3 menit aja, 3 menit ya. Ya intinya itu, Le, ya. Kalau mau berhadapan dengan umat Islam itu jangan asumsi masalahnya dibawa. Jangan katakan kami pernah berdusta. Kami tidak pernah mendusta. Apa yang kami dustakan? Ini contoh, Le, kau bilang tadi ini, Tuhan kami yang omnipresent itu adalah Tuhan yang roh itu. Maka Tuhan yang masuk ke dalam neraka adalah Tuhan berarti yang tidak suci, karena yang suci itu tidak mungkin masuk ke dalam roh. Ya, berarti kalau ada yang mengatakan Yesus kudus atau suci, karena yang masuk ke dalam alam maut kan bukan jenazahnya, tapi kan roh udah Tuhan habis sendiri. Udah habis Maka 3 itu menit. kebohongan, ya. Menurut Rudi yang mengatakan roh Tuhan itu suci berarti bohong yang masuk ke dalam alam maut, ya. Habis. Itu mengatakan kebohongan. Terima kasih ya. Jadi gini, sejatinya ya yang tadi sudah selesai. Ya, yang tadi sudah selesai ya Uni dan Bang Rudi. Nah, ini kan muncul karena saya diberikan kesempatan bertanya satu pertanyaan ke Uni, satu pertanyaan ke Bang Rudi. Benar kan Bang Rudi? Pertanyaan saya tadi ke Uni jelas. Di mana datanya bahwa Al-Quran dibakar karena perbedaan qiraat, bukan karena perbedaan tulisan. Uni Rifa sudah menunjukkan bukti yang dia punya. Lewat apa? Lewat buku yang ada tulisan menjelaskan tentang itu. Kemudian tadi dijawab oleh Uni Rifa tentang pertanyaan saya kembalikan kepada Bang Rudi. Apakah Bang Rudi membantah data itu? Bang Rudi katanya tidak membantah. Sejatinya pertanyaan saya selesai tentang itu, benar? Karena Bang Rudi tidak bantah datanya. Kecuali Bang Rudi bisa, itu bukunya palsu itu. Nah, ini kita bahas lagi. Oke? Karena Bang Rudi
mengatakan tidak membantah data dari Unirifa tentang Al-Quran dibakar karena perbedaan qiraat. Setuju Pak Rudi? Iya. Nah, saya rasa selesai tentang itu. Sekarang berikan saya kesempatan bertanya satu pertanyaan ke Pak Rudi, boleh nggak? Oke, silakan. Oke. Tadi dari penjelasan Bang Rudi mengenai Al-Quran, kritik tentang Al-Quran, Bang Rudi mengatakan ada 3 versi. Bisa Bang Rudi sampaikan, tadi saya lupa catat, apa 3 versi itu? Salah satunya kan tadi Mesir. Iya. Coba, apa 3 itu? Oke, Al-Bakariyah, versi Utsmani yang sekarang, dan Braille. Oke. Itu. Pertanyaan saya ke Bang Rudi, 1. Tentang kritik Al-Quran, sebagai seorang muslimah yang beriman kepada Al-Quran, tentu Unirifa mempertahankan supaya Al-Qurannya tetap suci. Sementara Bang Rudi sebagai pengkritik harusnya bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu tidak suci, kan seperti itu. Nah, tadi Bang Rudi mengatakan bahwa Al-Quran itu ada 3 versi. Bentar ya, saya cas handphone dulu bentar, takut mati. Nah, Bang Rudi mengatakan bahwa Al-Quran itu ada 3 versi. Nah, kenapa dibakar kalau bukan karena berbeda tulisannya, kata Bang Rudi? Jangan-jangan kira-kira nih sudah bercampur dengan perkataan atau persaksian manusia. Nah, pertanyaan saya kepada Bang Rudi, ya. Saya minta data kepada Bang Rudi, oke? Baik sebelum Nabi Muhammad wafat atau setelah Nabi Muhammad wafat, baik sebelum Al-Quran dibakar maupun setelah Al-Quran dibakar, tunjukkan datanya kepada saya di mana 3 versi ini terdapat perbedaan tulisan. Silakan Bang. Oke, baik. Sekarang aku akan menjawab. Yang pertama dulu ya. Yang pertama dulu aku jawab. Aku tidak mengkritik Al-Quran. Yang ku kritik adalah versinya. Gitu ya. Nah, biar bisa kita pahami. Aku tidak mengkritik Al-Quran. Baik. Yang pertama, versi standar Utsmani. Itulah yang kita pakai sekarang. Ya. Yang standar Utsmani yang diproduksi di Mesir pada tahun 1924, itulah yang kita pakai sekarang. Itu versi standar. Nah, sebelum itu distandarkan pada tahun 1924, tentu saja harus ada Quran sebelumnya. Gitu ya. Bagaimana mungkin tidak ada Quran? Sementara yang kita pakai yang standar sekarang ini adalah standar Utsmani yang dicetak di Mesir pada tahun 1924. Nah, Al-Quran yang kita pakai pada tahun 1923 tentu saja ada. Gitu ya? Tentu saja ada. Itu dikenal dengan Mushaf Al-Quran standar Bahriyah. Bagi umat muslim yang belajar di pesantren pada tahun 1924 sampai sekarang akan memakai mushaf standar Utsmani. Benar. Tetapi di pesantren di bawah tahun 1924 tidak ada Quran standar Utsmani. Karena standar Utsmani itu baru ada 1924. Nah, jadi apa yang dipakai di bawah 1924 itulah mushaf standar Bahriyah. Bahriyah, benar. Pakai di pesantren. Gitu ya, itu yang dipakai di pesantren karena Utsmani kan baru ada 1924. Nah, gitu ya. Nah, baik. Mushaf jenis ini ditetapkan menjadi salah satu jenis mushaf standar di Indonesia guna memfasilitasi para santri dan masyarakat yang hendak menghafalkan Al-Quran. Artinya, sebelum tahun 1924, sebelum mushaf Quran standar yang kita pegang sekarang, sudah ada penghafal Al-Quran tahun 1923. Paham kawan-kawan ya? Contoh. Al-Quran yang kita pakai sekarang adalah produksi 1924. Sebelum tahun 1924 sudah ada yang hafal Quran di Indonesia. Nah, dia belajar dari Quran versi mana? Apakah versi Utsmani? Oh, belum, karena itu 1924. Maka dia belajar dari mushaf Al-Quran standar Bahriyah. Itu dia ya. Nah, berikutnya ada mushaf standar Braille. Salah satu varian mushaf standar Indonesia juga yang ditulis dengan simbol Braille.
penggunaan mushaf jenis ini diperuntukkan untuk teman-teman tunanetra yang buta, saudara-saudaraku ya, yang harusnya kalau orang yang Oke, 3 menit bang, 3 menit udah lewat bang, 3 menit. Oke, baik, udah. Waktu kita 3 menit. Nah, coba dulu sebelum saya tanggapi ya, mohon ya Bang Rudi, maaf punten ya. Oke. Nah, Mang Ido maaf jolo auto Bang Rudi. Coba dulu ulangi pertanyaanku Bang. Ketika versi yang kau ucapkan tadi apa anak Batak? Aku bilang tadi versi Usmani, versi Bahaya, dan versi Braille. Coba pertanyaanku apa tadi Bang? Ya, coba jelaskan ketiga versi itu Bukan. yang Bukan Bang, bukan. Bukan, pertanyaan saya enggak itu. Saya enggak minta jelaskan. Saya tadi minta data dari versi Bahriyah, versi Usmani, versi Braille, terdapat 3 perbedaan. Misal seperti, jangan garut-garut dulu Bang, jangan garut-garut. Misal nih, di dalam versi Bahriyah, surat Al-Baqarah ayat pertama Alif Lam Ra. Sedangkan versi Usmani ayat pertama surat Al-Baqarah Alif Lam Mim. Nah, itu yang saya minta. Perbedaan dari jangankan 3 versi, Bang. 100 versi pun, andaikan 100 versi Al-Qur'an, jangankan 3, 100. Oke? Jangankan 3 versi, 100 versi. Perbedaannya dalam penulisan 100 versi itu di mana? Versi 1, versi 2, versi 3, versi 3 di mana ayatnya yang berbeda? Itu yang saya tanya, Bang. Ada nggak yang berbeda? Kalau sama ngapain dibakar? Astagfirullah. Saya nggak itu Bang. Mana datanya berbeda? Sekarang gini aja lah. Kita aja lah berdebat besok. Gimana? Kita aja berdebat besok. Sekarang aja Bang. Kan saya tadi diberikan kesempatan bertanya satu ke Unirifa, satu ke Bang Rudi. Ini loh, kalau kita mau berdebat, kebetulan malam ini aku jadwal sama Unirifa. Bagaimana kalau kita besok? Enggak gini loh. Tadi kan sudah clear. Bentar Bang. Kalau memang tadi kan sudah clear. Oke. Tadi kan sudah clear. Saya kalau memang bentar. Gini loh. Oke, lanjut. Ini coba Lanjut. dengarkan dulu. Abang kan bertanya, aku jawab kan. Kalau memang sama, kenapa harus dikeluarkan yang standar 1924? Kalau Oke. memang sama. Oke. Kalau memang sama, kenapa harus dikeluarkan versi Usmani standar? Kalau memang sama ya sudah, nggak usah keluarkan lagi yang Usmani. Kalau memang sama. Nah, sementara kita tahu yang versi Usmani ini dikeluarkan 1924 di Mesir. Itu fakta. Kalau memang sama, kenapa harus dibuat versi Usmani? Paham ya? Tapi gini, kalau kita mau berdebat besok kita berdebat. Gitu bentar aja. Bang. Kasih saya ngomong bentar. Mau boleh? Oke, silakan. Nah, tadi Bang Rudi mengatakan bahwa Bang Rudi sejatinya malam ini berdebat dengan Unirifa. Benar, saya moderator Bang, saya host. Tetapi sebelum saya bertanya tadi, saya sudah minta izin loh kepada Unirifa dan Bang Rudi. Siapkah kalian, bentar, jangan potong Bang. Tadi Abang bicara nggak saya potong. Oke? Iya. Siapkah kalian, bisakah kalian memberikan hak kepada saya sebagai moderator untuk bertanya nih masing-masing ke kalian satu aja, ke Unirifa satu, ke Bang Rudi satu. Nah, kalian berdua menjawab siap loh, makanya saya tanya. Nah, pertanyaan saya gini, pertanyaan Bang Rudi kan tadi, kalau bukan karena berbeda, kenapa harus di 3 versi? Pertanyaan saya simple Bang. Jangankan 3 versi, 100 versi pun, bisakah Bang Rudi menunjukkan ayat di dalam Al-Quran itu yang berbeda? Bisa atau nggak? Jujur Bang, jujur aja. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Kalau bisa saya terima. Mana yang berbeda? Dari versi Bahriyah ini, dari versi Usmani ini, dari versi Braille ini, ketiganya ada perbedaan. Bisa nggak Abang menunjukkan itu? Coba jawab jujur, simple Bang. Bisa atau nggak? Itu aja. Bisa atau nggak? Ya, terlalu sensitif. Makanya Astagfirullah. kenapa Bang, harus dibikin versi Usmani? Gitu loh. Kenapa harus dibikin versi Usmani? Bentar. Mohon maaf Bang. Bang Rahmat, Bang Batak. Ini jadi modenya gimana? Ini antara Bang Rahmat sama Bang Batak atau gimana? Nggak perlu timer atau TikTok ini aja. memang antara saya dengan Bang Rudi Kak. Karena saya tadi diberikan kesempatan satu pertanyaan. Kapan aja ya? Memang tidak berbeda. Kenapa harus dikeluarkan versi Usmani? Astagfirullah. Bang Rudi, sabar. Apa alasannya? Sabar. Bang Rudi sabar. Baik, Tentang silakan. hal ini, saya akan menjadi saksi. Andaikan Bang Rudi terpanggil kemanapun,
saya menjadi saksi bahwa Bang Rudi tidak salah. Ini berasal dari pertanyaan saya. Oke, Abang aman. Saya jadi saksi nanti. Abang aman. Pertanyaan saya tadi, bentar dulu. Tadi kakak kita sebelah menanya, ini antara Bang Rahmat dengan Bang Rudi ya? Benar. Karena ini pertanyaan saya kepada Bang Rudi. Tadi antara saya dengan Unirifa telah clear. Sekarang pertanyaan saya dengan Bang Rudi. Kalau bisa Bang bilang bisa. Kalau ada bilang ada. Kalau enggak bilang enggak, itu aja. Bisakah Bang Rudi menunjukkan sabar. Di antara tiga ini, versi Bahriyah, versi Usmani, versi Braille, ada nggak perbedaan yang bisa Abang tunjukkan? Ada atau tidak, itu aja. Kalau ada, tunjukkan. Kalau tidak, selesai. Ada. Mana buktinya, Bang? Mana buktinya? Mana bukti? Mana data Abang? Mana data Abang? Dengarkan dulu. Apakah aku bisa membuktikan ada perbedaannya? Bisa. Mana Yaitu buktinya? Qiraatnya. Ya, tanda bacanya. Kan Abang nggak paham pertanyaan saya. Saya tanya bukan perbedaan qiraat, Bang. Perbedaan penulisan. Astagfirullah. Gini loh, aduh, susah memang. Udahlah, besok aja lah kita lanjut, sudahlah. Jangan, Bang. Jangan kabur, Bang. Saya moderator, lo harus dihargai. Aku menjawab, Abang. Apa? Abang enggak, saya tanya tadi, kalau hanya perbedaan qiraat, Unirifa sudah bilang loh, kalau itu dicetak 3 versi itu karena perbedaan qiraat. Artinya yang saya tanya, perbedaan penulisan ada nggak? Adakah perbedaan jika qiraatnya berbeda? Apakah Qurannya berbeda? Astagfirullah. Uni, kayaknya Bang Rudi nggak bisa membedakan mana qiraat, mana penulisan. Qiraat itu tanda baca loh, tanda baca. Qiraat tanda baca. Tanda baca atau Ya. Astagfirullah. Bang Rudi, saya tanya satu. Menurut Bang Rudi, qiraat itu tanda baca atau cara membaca? Coba. Cara membacanya, ya tanda baca itu yang mengarahkan kita untuk membacanya. Cara membacanya. Coba, dalam surat Ad-Duha, kalau ada qiraat itu wadduhe. Itu termasuk penulisan yang berbeda atau qiraat? Coba jawab. Wadduha dengan wadduhe itu berbeda qiraat atau berbeda tulisan? Coba jawab. Yang berbeda itu adalah qiraatnya. Yang saya tanya bukan perbedaan qiraat tadi, Bang. Yang saya tanya perbedaan tulisan. Kalau perbedaan qiraat, kami sudah mengakui bahwa ada perbedaan qiraat. Ada perbedaan kan? Artinya memang ada Perbedaan qiraat ada. Kan sudah dijawab tadi sama Unirifa. Enggak lapas. Nah, inton logat. Udahlah. Kalah saya, Bang, kalah. Mungkin Abang gini loh. Mungkin belajar harus seperti ini kan begitu. Berbeda. Coba saya tanya Bang Rudi. Oke? Dengarkan dulu. Oke. Orang yang belajar dengan tanpa beban jauh lebih mudah memahami subjek yang dipelajari daripada orang yang closing terakhir, aku mau tidur, aku closing terakhir. Kasih aku, nanti kalian lanjut berdua. Aku mau closing dulu, Rudi. Aku closing dulu ya. Ya kalau closing aja gitu ya. Iya, dia kasih aku waktu dulu. Nanti kalian lanjut, nanti capek aku nengok kalian berdua ya. Jadi gini ya. Pertama, tema kita adalah tentang kitab suci. Saya sudah menjelaskan kepada Rudi bahwa kitab suci itu begini dan tidak ada ranah satupun pembuktian bantahan dari Rudi terkait kitab suci, definisi kitab suci yang saya maksud. Rudi tidak mampu masuk ke ranah bahwa Al-Quran itu ada distorsi. Apapun yang Rudi baca tentang standarisasi, walaupun saya tidak tengok jurnalnya, tidak tengok kitabnya, tidak tengok bukunya, standarisasi itu yang saya tuntut itu adalah masalahnya. Dari tadi itu saya minta masalahnya apa ya, biar saya bisa luruskan. Yang kedua, tentang qiraat. Tidak ada satupun umat Islam yang menafikan ada qiraat. Bahkan saya membacakan dalil hadisnya antara Hisham dengan Umar bahwa ada perbedaan qiraat. Sejak kapan qiraat artinya tanda baca? Ya, tolonglah. Kalau tidak mengerti tentang Al-Quran, lebih baik bertanya daripada menjelaskan. Tolong. Saya tidak mengerti tentang Bible, saya tanyakan. Saya mengerti baru saya jelaskan. Kalau dikoreksi saya terima. Ya, jadi tolong ya. Yang menjadi aspek kita ini tersandung penistaan adalah ketika kita tidak paham, kita jelaskan. Contoh, saya katakan menggenapi artinya adalah mentusbol misalnya. Salah saya. Karena menggenapi itu menurut Rudi adalah Tuhannya menjalankan hukum itu kesepenuhannya, padahal tidak menjalankan kesepenuhannya. Itu yang dimaksud. Nah, terkait tentang tema diskusi ada beberapa hal yang sangat blunder sekali.
Yang menarik yang ingin saya tanggapi dari argumentasi Bang Le Rudi adalah jauh dari tema, jauh panggang dari api, tapi cukup menarik untuk dibahas. Closing statement terakhir, bahwa Tuhannya Rudi Simamora, dengar teman-teman, ini bukan sebuah framing, tapi ini apa yang dia sampaikan karena kita live di YouTube ya. Tuhannya itu tidak bisa hadir ke alam maut kalau tidak mati dulu. Dengar ya, karena Tuhannya yang roh itu adalah Tuhan yang kudus. Karena kalau masuk ke dalam alam maut berarti tidak kudus. Bertinyi-inyi kan begini, yang mati itu kan dagingnya, kata dia. Lah, Ruth, yang masuk ke dalam alam maut kan bukan dagingnya, Ruth, kan rohnya, Ruth. Berarti roh Yesus itu yang masuk ke alam maut itu tidak kudus. Karena tidak ada yang kudus masuk ke alam maut, Ruth. Bahaya kau, Ruth. Ya, itu aja ya. Itu sajalah yang mau kutanggapi ya dari kitab suci. Tapi aku baru dapat pemahaman dari Rudi kalau yang masuk ke alam maut itu adalah roh Tuhan yang tidak kudus, karena tidak ada yang masuk ke dalam roh maut yang kudus-kudus ya. Jadi yang mati di tiang salib adalah dagingnya, lalu rohnya berangkat ke alam maut, karena dagingnya nggak mungkin berangkat ke alam maut, rohnya itu ternyata tidak kudus, karena tempat alam maut bukan tempat Tuhan yang kudus ya, kurang lebih begitu. Ini luar biasa argumen malam ini, jadikan VT buat wawasan kita. Terima kasih jawaban Rudi ya. Oke, sekarang Mbak Rudi dulu, ya. Mbak Rudi. Kita Nggak, suruh ini closing statement saya sudah selesai closing statement. Terima kasih Rudi. Kalau besok mau diskusi, mau tema apa lagi, Rud? Apa tema mau diangkat? Ini kayaknya masih ada yang kurang ini Mbak Rudi, kayaknya ada yang perlu dia sampaikan ini. Aku biasa Aku udah selesai. Aku tanya apa yang mau dibahas besok. Tunggu dulu, apa yang mau dibahas besok? Oke, baik. Kawan-kawan, entah dari mana Uniripa ini Kasih mengatakan waktu buat Bang Rudi dulu, kasih waktu. Ya, kasih waktu 3 menit, Kak. gitu ya. Aku tidak pernah mengatakan kalau roh yang ilahi itu mati. Ya, Uniripa tadi sudah memframing bahwa Tuhan harus mati. Justru aku katakan, ketika Tuhan Yesus menyerahkan roh yang ilahi itu ke surga, barulah tubuh itu bisa mati. Gitu ya. Jadi Tuhan tidak pernah mati. Tuhan tidak ada di alam kubur. Gitu ya. Tapi terserahlah, mungkin Uniripa mau memframing seperti itu, silakan saja. Ya. Aku tidak mengatakan roh yang ilahi itu mati. Justru Tuhan Yesus menyerahkan roh yang ilahi itu ke surga, barulah tubuh itu bisa mati. Bahkan aku katakan tadi, sekalipun Yesus disalib, sekalipun Yesus ditombak, gitu ya, sekalipun Yesus ditombak, dia tidak akan mati kalau dia tidak menyerahkan roh yang ilahi itu ke surga. Nah, baik. Oke. Yang berikutnya, Uniripa mengatakan tadi pembahasan kita ini jauh panggang dari api. Justru topik kita kitab suci. Aku tidak menanyakan satu ayat pun dari Al-Quran, karena aku tahu kita berbicara tentang kitab suci. Justru yang tadi yang aku bahas hanya seputar kitab suci dan penulisannya. Ya, yang mana yang jauh panggang dari api? Justru karena aku tahu topik kita kitab suci, satu ayat pun dari Al-Quran aku tidak menanyakan. Karena aku tahu topik kita tentang penulisan kitab suci. Lalu kenapa Uniripa mengatakan aku lari dari topik? Tapi ya sudahlah, biarlah orang yang menilai. Justru Uniripa yang menanyakan banyak tentang ayat Alkitab, padahal yang kita bahas tentang kanon kitab suci dan standar kitab suci. Dan udah jelas ya, aku tidak pernah lari dari topik. Topik kita tentang kitab suci, yang aku bahas kitab suci. Aku tidak akan menanyakan isinya, karena yang kita bahas bukan isinya. Kitab suci, standar bagaimana kitab itu disebut kitab suci. Gitu ya. Baik, kalau tentang Islam tadi, sudah kukatakan tadi, apapun jawaban Uniripa itulah yang benar. Ya, tentang Al-Quran tadi. Kenapa dikeluarkan versi Utsmani 1924? Jawaban Uniripa itulah yang benar, kawan-kawan ya. Aku cuma menanyakan saja, mewakili kawan-kawan yang tidak tahu. Kalau yang ku tahu qiraat itu ya cara membaca. Itu yang ku tahu, itu yang ku pelajari. Cara membaca. Dan ketika Quran hendak distandarkan di Mesir, itu Quran itu tanda bacanya bukan seperti itu untuk versi Utsmani. Ya, jadi dipanggil dulu orang untuk membacakan cara bacanya itu seperti apa, barulah tanda bacanya itu distandarkan. Kalau mau jujur tentang mushaf yang kita pakai sekarang, kan begitu. Nah, semoga kawan-kawan paham, tidak ada penistaan agama di situ. Penistaan agama dari mana? Orang memang itu fakta.
Mushaf yang kita pakai sekarang adalah produksi 1924 di Mesir. 1923 sudah ada mushaf. Kalau enggak, dari mana orang hafal? Gitu ya? Oke Bang Rudi, sudah 3 menit Bang. Siap. Oke, terima kasih ya. Saya boleh nggak Bang closing sebagai moderator? Boleh, tapi kalau moderator itu harus netral gitu loh. Asal jangan kau Iya, framing aja nanti netral. Rut. Kau kasih si Rahmat ngomong nanti kau bilang di komalmu kami main keroyokan. Aku nggak mau gitu. Oke, tugasku di sini sudah selesai ya teman-teman. Ya, aku juga Karena ya. aku pikir Rudi, besok apa Uni lagi dan tema kita? Abang Batak Apa lagi sudah tema kita selesai. besok, Terima Rud? kasih Bang Batak, Uni dan Siapanya Bang Rahmat. Saya mau ini? izin turun ya. Makasih ya Bu moderator ya. Iya. Terima Bentar, kasih. Bang, aku belum closing, Bang. Rut. Ya, nanti sama ini Rudi. Rudi, besok apa tema kita? Enggak. Ya, besok aja lah kita bahas. Mungkin sama Janganlah susah nanti kau nggak naikkan aku. Besok dulu mau ku tes dulu, mau ku jajal dulu Bang Rahmat ini dulu. Mungkin besok aku sama Udahlah. Takut aku tak. Ya udahlah, ya Enggak, udahlah. sebagai moderator aku closing statement. Ya, lanjut. Silakan. Oke, terima kasih ya sebagai moderator ya. Uni juga tadi udah closing, Bang Rudi juga sudah sebagai narasumber. Sekarang saya sebagai moderator ya. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Uni dan kepada Bang Rudi. Satu poin penting, kita hanya berbeda keyakinan dan persepsi, namun dalam kita tetap satu. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, saya di sini ada 2 posisi. Yang pertama moderator, yang kedua tadi sebagai penanya di akhir. Dan itu pun tidak bertanya sepihak. Saya bertanya kepada Uni juga, saya bertanya kepada Bang Anak Batak juga dengan masing-masing satu pertanyaan. Dan itu pun sudah meminta izin. Kepada Uni 1, kepada Bang Anak Batak 1. Kepada Uni Rifa tadi silahkan tunjukkan datanya, sudah dia tunjukkan. Namun tidak dibantah oleh Bang Rudi. Kemudian pertanyaan saya ke Bang Rudi tadi, di mana letak perbedaannya? Ternyata Bang Rudi hanya bisa menyampaikan bahwa itu berbeda kiroat, ya. Sementara bukti berbeda tulisan belum ada. Belum ada ya, saya belum lihat itu. Nah, kalau sekiranya hanya berbeda kiroat, dari awal pun Uni Rifa sudah katakan. Nah, seperti itu. Jadi buat teman-teman di bawah ya, kita tetap mengambil sisi baiknya. Ya, buang sisi buruknya. Nama diskusi itu biasa, tegang-tegang dikit biasa ya Bang Rudi ya. Garuk. Jadi dalam diskusi itu Bang Rudi garuk-garuk dikit biasa, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau Bang Rudi punya dendam setelah diskusi punya dendam dengan saya itu yang nggak masuk. Saya punya dendam ke Bang Rudi nggak boleh, gitu kan? Nah jadi setelah ini kita netral seperti biasa. Ketika Bang Rudi nanti minta mau naik ke kamar saya naikkan insya Allah. Ketika saya nanti naik ke Bang Rudi ya saya juga mohonnya diterima juga gitu kan. Nah, biarlah teman-teman yang di bawah menilai. Kita nggak mencari kalah menang di sini. Nah, saya nggak katakan Bang Rudi kalah, nggak katakan Rifa kalah. Nah, kita semuanya mencari kebenaran sesuai dengan keyakinan yang diimani masing-masing. Jadi, Bang Rudi mau kan memaafkan saya kalau ada kesalahan? Siap. Lanjut. Oke, Uni Rifa juga seperti itu. Terima kasih teman-teman. Kita tetap. Ini Bang Ardiansah mau naik, kayak mana ceritanya? Nggak bisa, kita kan ini nanti saya lemparkan dulu kalian. Nanti naik Bang Radiansa naik ke koma saya atau ke setelah rumah ini kita live masing-masing ya, bagi yang mau bergabung. Ya, intinya